Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Askia Azara dengan NPM 2355061005 dari Departemen Banktek Divisi Litbang. Jadi saya akan menyampaikan ringkasan dari materi orientasi pengurus Himatlo yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi orientasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kita sebagai pengurus mulai dari konsep dasar organisasi, kepemimpinan, hingga personal branding. Jadi untuk yang pertama itu konsep organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan sistem yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama antar individu yang dikoordinasikan secara sadar. Tujuan utama organisasi adalah untuk mencapai hal-hal yang tidak bisa dicapai secara individu, memaksimalkan sumber daya dengan efisien dan efektif, serta meningkatkan produktivitas melalui sistem yang terstruktur. Organisasi juga menjadi wadah pengembangan potensi dan keterampilan, serta membantu kita beradaptasi dengan perubahan. Kemudian selanjutnya ada unsur dan kelengkapan organisasi. Ini ada 3 unsur penting dalam organisasi, yaitu wadah, tujuan, dan orang. Selain itu, organisasi perlu memiliki beberapa kelengkapan, seperti yang pertama itu badan hukum atau legalitas, yang kedua aturan atau landasan organisasi, yang ketiga struktur organisasi, keempat program kerja, dan yang kelima atribut organisasi sebagai identitas. Untuk selanjutnya itu ada budaya dan permasalahan umum dalam organisasi. 3 nilai utama yang harus dijaga dalam organisasi adalah kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan. Namun dalam praktik ini, organisasi sering menghadapi tantangan. Contohnya itu ada keterbatasan dana, sumber daya manusia, komunikasi yang kurang efektif, administrasi yang lemah, hingga program kerja yang tidak berjalan maksimal. Selanjutnya terdapat hambatan pada dalam berorganisasi. Beberapa hambatan yang perlu dihindari dalam berorganisasi yaitu yang pertama tuh mengatakan hal yang tidak produktif. Kemudian selanjutnya ada kurangnya disiplin dalam waktu. Yang ketiga ada egoisme yang tinggi. Yang keempat ada minimnya komitmen dari anggota. Dan yang selanjutnya ada kepemimpinan yang tidak tegas. Selanjutnya itu ada konsep kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri merupakan pengaruh atau tidak lebih dan tidak kurang merupakan pemimpin sejati. Mereka yang tahu jalan, menjalani jalan itu, dan menunjukkan jalan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan pemimpin. Fungsi utama kepemimpinan meliputi memberi instruksi yang jelas, bersikap konsulatif, terlibat langsung atau partisipatif, dan mendelegasikan tugas dengan tepat. Selanjutnya itu self-leadership atau mitos kepemimpinan. Self-leadership penting karena ini adalah proses mengenal dan mengarahkan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Beberapa mitos yang harus kita tinggalkan yaitu bahwa pemimpin harus karismatik, harus lahir sebagai pemimpin, atau hanya memimpin orang lain. Faktanya, semua orang bisa belajar untuk memimpin dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya itu struktur organisasi. Struktur organisasi membantu membagi peran dan tanggung jawab, menjelaskan hubungan hierarki, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Struktur yang baik itu harus kompak atau padat dan tidak berlebihan, sesuai dengan visi organisasi, fungsional tanpa tumpang tindih, dan memiliki alur komunikasi yang jelas. Komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama komunikasi formal yang mengikuti aturan organisasi, dan komunikasi informal yang lebih santai. Fungsinya yaitu untuk menyampaikan informasi, mempersuasi, menegakkan aturan, dan mengintegritaskan aktivitas kerja. Namun kita juga harus waspada terhadap hambatan komunikasi seperti perbedaan persepsi, tekanan waktu, hingga media yang tidak efektif. Kemudian yang terakhir itu ada personal branding. Personal branding adalah tentang bagaimana kita membangun citra diri sendiri di hadapan orang lain, terutama dalam dunia profesional. Branding bukan hanya soal apa yang kita tulis atau tampilkan, tapi juga bagaimana kita bertindak sehari-hari. Tujuannya antara lain itu membangun kepercayaan,
meningkatkan kredibilitas, menunjukkan rasa percaya diri, memperluas koneksi, dan menunjukkan keaslian diri kita. Cara membangunnya bisa dimulai dengan mengenal diri sendiri, membentuk tujuan, menjaga konsistensi, dan membuat konten yang sesuai dengan keahlian kita. Misalnya melalui media seperti LinkedIn. Jadi, saya rasa sudah cukup saya cukupkan dari saya. Itulah rangkuman materi orientasi pengurus Himatlo yang sudah saya resum. Semoga bisa kita pelajari dan amanah sebagai pengurus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.